Di bawah pengawalan 2.000 pengawal pribadi yang gagah berani, Raja Luo melarikan diri ke Hansui. Namun menemukan bahwa 50.000 prajurit di sana telah seluruhnya tewas. Air sungai Honsui bergolak, tak ada perahu yang bisa menyeberanginya. Raja Luo tak punya jalan keluar. Ia menghela napas panjang dengan keras di tepi sungai Honsui, lalu menghunus pedang dan membunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Di saat ini, Kaisar Jing Heng yang baru naik tahta selama 11 hari dengan putus asa meninggalkan buku sejarah Biantang. Hilang tanpa jejak, seperti saat ia belum muncul. Di hari ke-21 bulan 8, pasukan kekaisaran mengejar sisa-sisa pasukan Raja Luo. Di sepanjang jalan, mereka memenggal lebih dari 300 anggota keluarga berpengaruh di barat daya. Kaum wanitanya dijadikan pelacur untuk pejabat. Kaum lelaki seniornya dicambuk lalu dipenggal. Hampir dalam semalam saja, seluruh keluarga berpengaruh di barat daya dicabut sampai ke akar-akarnya. Angin bertiup berdesir meniup segala kekacauan balau ini. Di hari ke-27 bulan 8, Kaisar Tang menarik kembali pasukan ke istana. Jenderal Kusu yang kali ini berjasa besar memadamkan pemberontakan terus memimpin pasukan untuk membasmi para pengkhianat. Darah segar berpusat di Gunung Mei di barat daya, mengalir dengan berkelok-kelok di sepanjang jalan, membanjiri seluruh wilayah Biantang. Di hari keempat bulan 9, Kaisar Tang menitahkan agar barang-barang yang disita dari keluarga berpengaruh di barat daya dibagi separuh dan dibagi secara merata ke provinsi-provinsi yang menderita kerusakan di tengah peperangan kali ini. Selain itu, ia juga menghapuskan pajak selama 5 tahun di barat daya untuk memberi kesempatan pada daerah barat daya untuk memulihkan diri. Seketika itu juga, popularitas Li Chen naik sampai ke puncaknya. Rakyat yang kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara dalam perang ini tiba-tiba tahu bahwa mereka masih dapat tetap hidup. Mereka semua menangis berterima kasih, bersujud untuk berterima kasih atas kemurahan hati Kaisar. Di hari ke-9 bulan 9, Acu kembali mengajak Duoji, Ping An, dan yang lainnya melakukan perjalanan. Naik kapal menyeberangi Honsui menuju ke kota Raja Tang. Biantang masih tetap Biantang. Langit biru dan awan putih, angin sepoi-sepoi masih seperti dulu. Hanya saja prajurit yang telah gugur di medan perang tak terlihat lagi. Di hari ke-15 bulan 9, bulan di balik jendela sangat bulat, bagai piringan batu kumala kelas PH1. Di antara pohon-pohon wutong di luar aula, berterbangan kunang-kunang yang tak terhitung banyaknya. Sinar yang kebiruan berkelap-kelip dengan ringan berputar-putar. Seluruh istana kekaisaran dingin dan sepi. Di mana-mana tergantung tirai tebal yang berwarna putih. Lilin pucat pasi menggantikan lentera di masa lalu, memancarkan aura yang bening. Ia mengikuti seorang pengawal dengan perlahan berjalan. Istana Jinwu masih begitu besar, namun sudah kehilangan nyanyian lembut para aktor yang berlangsung sepanjang malam. Pinggang berbedak dan lengan kumala. Aula yang menjulang ini mendadak nampak begitu luas. Dengan baju yang bersulamkan anak panah menggesek kedua sisi bajunya, menimbulkan suara bergemerisik. Malam terlalu tenang, burung gagak berterbangan di atas ubun-ubun. Ketika mengangkat kepala, ia hanya dapat melihat patung binatang penjaga atap di lengkungan atap yang amat tinggi. Cahaya senja yang samar-samar terbelah bagai kabut tebal di bawah pohon cemara yang muram, asap dupa membumbung. Acu berjalan sambil memandang ke bawah. Dengan sayup-sayup ia mendengar suara para biksu membaca kitab. Suaranya seakan datang dari sisi lain langit, membuat hati orang menjadi kosong. Wisma Mihe sama sekali tak berubah. Pohon wutong berderet-deret tanpa putus. Kolam lotus diselimuti cahaya malam yang temaram. Suara panjang tenggoret bersahut-sahutan.
Sinar rembulan yang pucat menerobos ke dalam lewat sutra putih penutup jendela. Namun, beberapa daun jendela yang menghadap ke barat terbuka lebar. Angin yang lembab bertiup ke dalam dari luar, membawa uap air yang lembab. Kelambut berwarna pucat di seluruh aula itu melambai-lambai. Sebuah gentak angin yang sudah rusak tergantung di depan jendela. Seringkali mengeluarkan suara berdenting, masih merdu bagai suara nyanyian yang memecahkan es. Lice duduk di tenda berwarna pucat. Di satu sisinya terdapat sebuah meja kecil dari kayu eboni, sedangkan di kedua sisinya diletakkan berbantal-bantal kecil untuk duduk. Di atas meja tampak sebuah poci dari batu kumala hijau dan 2 buah cawan arak putih yang berkilauan. Kelambu dari kain sutra tipis menari-nari ditiup angin, seringkali menyapu aula utama yang kosong, melompong dan sunyi senyap itu. Rambut Lice yang hitam legam berjuntai. Ia mengenakan jubah brokat berwarna ungu tua. Di atasnya hijau tua, melingkar-lingkar dan saling bertaut, berlapis-lapis, disulam dengan sulaman untuk keluarga kekaisaran yang amat halus. Wajahnya begitu batu kumala putih, memantulkan cahaya rembulan. Ia dengan diam duduk di sini, bagai lukisan yang tak bergerak. Acu berdiri di ambang pintu. Tangannya bersandar pada tiang yang hitam. Untuk beberapa saat, tak nyana, ia tak tahu bagaimana harus melangkah ke depan. Angin malam meniup tirai sutra tipis di bawah sinar rembulan. Lice berpaling, wajahnya riang, matanya tak agak memicing. Masih wajah seekor rubah yang menyeringai. Ia berkata sambil tersenyum kecil ke arahnya, "Kau sudah datang." Suara itu sangat tenang, namun membuat hati Acu terasa pedih. Ia memandanginya dan merasa bahwa wajahnya masih sama seperti ketika dirinya meninggalkannya. Menyengir, nakal, keras kepala dan bandel, namun dapat melihat segalanya dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat. Begitu banyak peristiwa terjadi secara beruntun. Begitu cepat hingga dirinya tertegun. Sekarang ia memandangnya dengan samar-samar. Dirinya merasa bahwa ia agak asing, namun juga agak membuat iba. Ia berjalan ke depan, berjongkok di sisi Lice, lalu menarik bibirnya. Matanya terasa pedih. Namun Lice mengacak-acak rambutnya sambil tersenyum. Masih seperti dulu, ia sengaja mengacak-acak rambutnya yang tergelung rapi, sehingga menjadi berantakan. Lalu berkata sambil tersenyum, "Untuk apa berwajah sedih? Aku kan belum mati." Semakin ia tersenyum seperti itu, Acu merasa hatinya semakin susah. Ia memaksa dirinya untuk tersenyum, lalu berkata sambil mengangguk, "Bagus kalau kau baik-baik saja." Jendela separuh terbuka, menyembunyikan bagian paling belakang kolam lotus yang timbul di balik jendela. Lice menunduk dengan diam meraba-raba pola hias yang rumit di sisi cawan arak. Dia adalah seorang pengkhianat, tak bisa dimakamkan di makam kekaisaran. Aku menguburnya di Gunung Lopu. Angin sejuk bertiup ke dalam, gentak angin di luar jendela berdenting-denting. Ketika menengadah untuk melihat ke atas, nampak bahwa gentak itu diukir dengan ukiran yang rumit dan indah. Sisi-sisinya dihiasi dengan ukiran tembus berpola bunga yang saling berpasangan, dihiasi bedak emas yang amat halus. Walaupun bertahun-tahun hidup di angin dan sinar matahari, wajahnya masih cerah berkilauan. Lice meminum secawan arak. Sinar matanya sangat tenang. Dengan nada tenang ia berkata hambar, "Fuer juga dikubur di sana." Ia mengangkat kepalanya, sudut-sudut mulutnya menggantung, air mukanya seakan berkabut, namun sinar matanya mengandung warna cerah sinar mentari pagi. Waktu hidup tak bisa hidup bersama. Setelah mati berada dalam satu lubang. Pertarungan mati-matian, terakhirnya ia juga tak sia-sia. Akhirnya aula utama itu menjadi sunyi senyap. Acu duduk di sisi Lice, dengan tenang menemaninya minum secawan demi secawan arak. Ia duduk di tempat duduk yang berada di depannya, karena dirinya tahu tempat itu bukan untuknya.
Lentera tunggal bulan terang benderang, Lice sedang menunggu seseorang yang selamanya tak akan datang lagi. Aku tahu dia akan memberontak. Lice berbicara pada dirinya sendiri. Acu tak bersuara. Ia tahu saat ini Lice sama sekali tak butuh jawaban. Yang dibutuhkan hanya seorang yang bersedia mendengarkan dengan tenang. Aku menunggunya begitu banyak tahun, namun aku juga sedikit berharap bahwa secara impulsif dia tak ingin memberontak. Lice mentertawakan dirinya sendiri, lalu mendongak dan menenggak secawan arak bercampur air. Setelah itu ia berpaling ke arah Acu dan berkata, "Kau tahu tidak, Liliu, dia sejak kecil tak secerdas sepertiku. Kepandaiannya dalam ilmu perang dan ilmu silat tak melebihiku. Hanya dalam ilmu sastra ia lebih baik dariku." Waktu kecil ia berkata bahwa ia berharap setelah besar nanti dapat menjadi seorang sastrawan yang terpelajar, mencari sebuah tempat yang indah pemandangannya. Dia mendirikan sebuah wisma, lalu menulis buku sejarah Kimeng yang paling lengkap dan terperinci. Keningnya perlahan-lahan berkerut, sinar rembulan memancarkan ke dalam diri kisi-kisi jendela yang ditutupi kain sutra putih tipis. Menyinari wajahnya yang tampan, dengan tenang ia berkata, "Sebenarnya ia tak tahu, di hari ketika aku diangkat sebagai putra mahkota, aku sudah mempersiapkan rencana untuk mendirikan sebuah kantor sejarawan untuknya. Tapi sayang, setelah Puer meninggal dunia, aku tak punya kesempatan untuk berbicara dengannya lagi." Dahinya mendadak berkerut dalam-dalam. Suaranya pun mengandung kebencian yang sama-samar. Dengan susah payah, ia mengucapkan beberapa kata itu dari sela-sela giginya. "Menurutmu, mengapa dia harus memberontak?" "Perang!" Secawan arak pecah menjadi dua. Seperihan batu kumala yang tajam menusuk daging di antara telunjuk dan ibu jarinya. Darah segar mengucur bagai bunga hiatang yang indah. Acu mendadak teringat bahwa tahun yang lalu di aula ini, di bawah pohon wutong, di bawah malam musim gugur, seorang lelaki berjubah hijau dengan tenang berdiri di sana. Dengan sinar matanya lembut hangat berkata padanya, "Aku adalah Raja Luo." Dengan sama-sama di sebuah sudut yang diselimuti debu, angin dengan pelan meniup gelombang waktu. Waktu berbalik ke bertahun-tahun yang lalu. Ada 3 orang anak sedang berlari, bermain dan tertawa di aula yang sepi dan sunyi ini. Suara tawa mereka bagai angin sepai-sepai bulan ke-6, membuyarkan kabut tebal yang tak putus-putusnya di istana yang dingin dan sepi itu, dan mendobrak kediaman kaisar yang suram dan sulit diukur itu. "Puer sudah setuju untuk menjadi istriku. Hari ini, kemarin lusa miliknya. Hari ini giliran tiba padaku. Aku tak mau." "Kenapa? Kau tak menepati perkataanmu." "Pokoknya tak mau." "Hah? Aku akan memberitahu ayah kaisar. Sekarang kau akan dinikahkan." "Aku tak mau, Kak, tak mau, aku tak mau." "Ah, gadis sialan, kenapa kau bisa menggigit?" "Baiklah, kalian berdua jangan ribut. Kalian seharusnya pergi ke kamar belajar untuk belajar." "Kakak Luo, putra mahkota menganiayaku." "Kakak apa? Kau harus memanggilku paman kaisar, paman kaisar." "Puer sakit, sembarangan menggigit orang. Aku ingin pergi ke rumah tabib untuk mencari tabib. Hari ini tak bisa belajar." Sinar malam bagai air, cahaya dan bayangan yang pekat di siang hari, sedikit demi sedikit menghilang. Hanya menyisakan seberkas cahaya yang jernih dan terang. Bulan dingin bagai bunga es, permukaan tanah mendadak menjadi dingin. Di tengah musim panas yang panas menyengat, otot justru terasa agak lemas. Angin merayap naik dari pinggang dan akhirnya menembus otak, menumbuhkan rasa sedih yang amat sangat. Lice sudah minum banyak arak, punggungnya kurus kering. Dengan terhuyung-huyung ia melangkah keluar dari pintu gerbang Wisma Mihe. Ia sepertinya telah menjadi amat kurus, dengan perlahan menghilang di antara pohon wutong yang disinari cahaya rembulan. Acu berdiri di depan jendela, memandangi dirinya yang sedikit demi sedikit menghilang. Ia merasa hatinya kosong melompong, bagai danau es yang hancur berkeping-keping.
Pertarungan memperebutkan kekuasaan selalu brutal dan berbau darah. Kalau kau tak mati, akulah yang mati. Seperti Yenbei dan Dakia tak bisa akur. Ia mendadak teringat akan Yenbei, mengingat perasaan ketika Yankun membunuh Tuan Wu dan yang lainnya bertahun-tahun yang lalu. Mungkin situasinya agak tak sama, namun pada akhirnya semua hanya pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Sekarang Li Ce berduka atas meninggalnya Raja Luo. Kalau begitu, Yankun sekarang apakah menyesali segala sesuatu yang terjadi hari itu? Raungan putus asa Huan-Huan menjelang ajal dan jerita memilukan terakhir pasukan Qihu di tepi sungai Hui-Hui sedikit demi sedikit bercampur menjadi satu. Bagai sebuah raungan melengking, bergulung-gulung menguncang pikirannya. Gedung tinggi kekuasaan sedikit demi sedikit menjulang. Pada akhirnya, hanya satu orang yang dapat menginjakkan kaki di dalamnya. Dan sebelumnya, laksaan orang harus tersungkur terlebih dahulu, kelelahan membangun pondasinya. Di atas meja eboni terdapat beberapa bercak air tak berbau wangi arak. Di bawah cahaya rembulan nampak berkilauan. Di sana ada serenceng gentak angin yang diselimuti debu. Kalau Nona punya waktu, tak ada jelek yang menyuruh gadis pelayan membersihkannya. Angin musim gugur sejuk, suara gentak merdu sangat enak didengar. Sebuah suara yang rapuh perlahan muncul dari dalam benaknya. Dengan perlahan, Acu melangkah. Ia menjulurkan jarinya dengan lembut menyentuh serenteng gentak itu. Sret! Tiba-tiba, tali penghubung gentak-gentak itu putus. Seketika itu juga, serenceng gentak itu pun terjatuh. Tiba-tiba jatuh ke dalam kolam yang jernih di bawahnya, menimbulkan buih putih dan riak-riak yang bulat. Raja Luo atau Li Luo adalah kakak sekaligus paman Li Ce. Ibunya yang sekarang menjadi ibu suri Biantang adalah selir kakek dari Li Ce, Kaisar Biantang saat itu, dan putra mereka. Li Luo adalah adik lain ibu dari Li Ce. Ketika Li Luo baru berusia 3 bulan, ayah Li Ce naik tahta. Setelah membunuh ayahnya sendiri, ia juga memaksa ibu Li Luo untuk menjadi selirnya dengan menggunakan Li Luo untuk mengancamnya. Setahun kemudian, ia melahirkan Li Ce, satu-satunya putra dan ahli waris tahta ayahnya. Li Luo dan Li Ce tumbuh menjadi dewasa bersama sebagai kakak beradik. Ketika masih kecil, tanpa mengetahui alasannya, Li Ce sadar bahwa ibunya sendiri sangat membencinya, dan bahwa seluruh cinta sang ibu diberikan pada Li Luo. Oleh karenanya, ia belajar menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya di balik sikap acuh tak acuh yang nakal. Selain itu, mereka juga mempunyai teman sepermainan lain yang bernama Murong, atau sering dipanggil dengan Puer. Satu-satunya anggota keluarga Murong yang tersisa setelah keluarga itu mengorbankan diri untuk mempertahankan Biantang dari invasi Dakia. Usianya hampir sama dengan Li Ce. Ia diberi gelar putri sebagai penghargaan atas jasa besar keluarganya dan dibesarkan di istana oleh ibu Li Ce. Di antara mereka bertiga, timbul kisah cinta segitiga. Ketika Li Ce berusia 17 tahun, ia diangkat menjadi putra mahkota, dan Murong Pu ditetapkan akan menjadi istrinya. Saat ini adalah saat paling bahagia dalam hidup Li Ce. Namun di hari pernikahan mereka, Murong Pu bunuh diri. Li Ce menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Murong Pu. Namun, Acu merasa bahwa sebab utama bunuh dirinya Murong Pu tentunya adalah kekecewaannya terhadap Li Ce yang tak pernah berusaha mencegah pernikahan itu. Setelah kematian Murong Pu, Li Luo diasingkan ke Gunung Mei karena dianggap mengancam kedudukan Li Ce di ibu kota. Sejak saat itu, Li Luo memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk memberontak. Di hari ke-20 bulan 8 tahun 780, pasukan Raja Luo, Li Luo dikalahkan dan dihancurkan di Hansui. Pada hari ke-11 sebulan 9 di tahun yang sama, 3 putra dan putri dari Li Luo dihukum mati di panggung Wutong secara beruntung. 21 jenderal yang membantunya dihukum dengan cara dipotong menjadi 2 di pinggang.
Atasan mereka, Jenderal Kusu, secara pribadi mengawasi pelaksanaan hukuman itu. Setelah helai titah dilemparkan, muncullah beberapa puluh arwah gentayangan. Pada hari itu, Miki yang masuk ke aula, tubuhnya dijatuhi beberapa kelopak bunga yang seputih salju. Raut wajahnya agak tertegun. Setelah Kyusui memanggilnya beberapa kali, ia baru bereaksi dengan linglung. Ia berkata, "Barusan aku dengar selir Raja Luo, nyonyaku sudah ditemukan." "Nyonyaku, adik Sushu, Kui Meining." Kyusui segera menepuk dadanya dan berkata, "Boleh dibilang sudah ditemukan. Kabarnya ketika kecil, Jenderal besarku menjadi yatim piatu, hanya mempunyai adik perempuannya untuk saling bergantung. Ia sangat menyayangi adiknya. Sekarang ia sudah mendirikan jasa yang amat besar bagi Yang Mulia. Kalau sampai terjadi sesuatu pada nonoku, sungguh disayangkan." Miki yang mengenyutkan keningnya, wajahnya bagai diselimuti selapis asap hitam. Lilin setebalnya lengan kecil di belakangnya memancarkan sinar yang berkilauan, menyinari wajah yang pucat pasi. Ia merendahkan suara seperti anak burung di tengah angin kencang. Dengan suara yang tajam dan berat, ia berkata, "Kabarnya ia ditemukan di Gunung Lopu, tergantung sebuah pohon kering di Gunung Lopu. Kedua kakinya digondol serigala liar." Ah, begitu mendengarnya, Kyusui menjerit dalam sekejap mata. Wajahnya menjadi putih, hati Acu mendadak menjadi dingin. Sebuah sensasi dingin tergulung-gulung naik dari lubuk hatinya, bagai asap dupa putih susu yang memumbung dari padupaan. Dengan perlahan berpusar, dengan bebas memasuki berbagai tempat. Sinar rembulan sedingin es di aula Ropu, di kejauhan tari dan nyanyi kembali berkumandang. Alat-alat musik tiup dan petik terdengar megah. Nyonya Jiming sekarang sudah diangkat menjadi ropei, sehingga ia menjadi wanita yang paling tinggi kedudukannya dan paling berkuasa di antara para selir. Beberapa hari yang lalu, ia dinyatakan telah mengandung oleh rumah sakit istana. 2 hari lagi, ia akan pergi ke Wisma Huang di luar istana untuk merawat kehamilannya. Di malam yang amat panjang, sebuah kesunyian menembus suara hikuruk-pikuk dan mulai bertumbuh. Dengan demikian, setengah bulan berlalu, musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Setelah hujan rintik-rintik, udara berubah menjadi sedingin es dan lembab. Bunga-bunga lotus musim panas melayu, kolam daiging diselimuti daun-daun lotus yang menghitam. Di sana Jinwu sekarang sudah tak ada orang lagi yang suasananya hatinya riang. Di Kinan terjadi kekacauan besar. Kota Kufu terletak di dekat Gunung Mei. Penginapan pelajar yang dengan tekun dikelola oleh Acu hancur di tengah api peperangan, hanya menyisakan reruntuhan. Ketika mendengarnya, Miki yang Jingjing dan lainnya mau tak mau merasa bersedih. Lice berkata bahwa ia dapat kembali membangunnya untuknya. Namun Acu sudah kehilangan semangat. Bagaimanapun juga, ia tak dapat berlama-lama tinggal di Kimeng ini. Oleh karenanya, Acu tinggal di istana Jinwu hari demi hari. Ia memandang cahaya mentari melintasi ambang jendela yang berwarna merah tua, menunggu datangnya sebuah hari. Ia sangat jarang melihat Lice karena masalah Raja Luo. Walaupun kekuatan militer Biantang berkurang, keluarga-keluarga berpengaruh di Bardaya telah ditumpas habis. Kas negara pun berlimpah. Dari hari ke hari semakin kaya. Kepribadian Lice seakan berganti menjadi luar biasa sibuk, sehingga bahkan tarian dan nyanyian dari istana belakangan pun jarang ia dengarkan. Jejak-jejak musim gugur menghilang, sinar dan bayangan bergoyang-goyang. 2 bulan yang penuh duka telah berlalu. Ketika bangun di pagi hari, Acu membuka jendela. Ia melihat salju tipis di luar. Di balik jendela, beberapa pohon wutong telah diselimuti oleh selapis bunga es yang putih bersih. Selama tinggal di kota Kufu, dirinya sudah amat lama tak melihat salju jatuh. Ketika melihatnya, Miki Yang dan yang lainnya kegirangan. Jingjing bahkan membawa beberapa gadis pelayan istana untuk bermain-main.
Ia mengenakan mantel dari satin merah terang, kelihatannya menggemaskan, cantik dan lucu. Surat Yuan Yu pun tiba. Beberapa bulan belakangan ini, karena pengaruh peperangan di Biantang, tekanan Lice pada gerbang perbatasan Dakia jauh berkurang. Hal ini memberi kesempatan bagi Zhao Yang untuk mengambil napas. Bulan lalu, dengan alasan akan mengadakan latihan, Zhao Yang memerintahkan pasukan selatan untuk dengan diam-diam masuk ke markas besar barat daya yang letaknya 30 li lebih di luar kota Zhenhuang. Saat itu, daerah bangsa Hu di sebelah utara kebetulan dilanda bencana hujan salju, sehingga Zhao Ce pergi ke daerah utara bangsa Hu. Tak ada ibu kota. Yuan Yu pun mengambil keputusan dengan cepat untuk membawa 5.000 pengelawak Qinghai ke markas besar barat, lalu berhadapan dengan Zhao Yang selama 3 sichen lebih. Kalau saja Wei Xiuye tak datang tepat pada waktunya, sangat mungkin akan menjadi kekacauan besar. Namun, ketika Yuan Yu mengirim suratnya, ia sama sekali tak menyebut sebuah masalah lain. Acu baru mengetahuinya dari mulut sang pengawal pribadi Kaisar Tiu. Ketika memikirkan bahwa yang timbul ketika 5.000 prajurit berhadapan dengan 30.000 prajurit pasukan selatan, dirinya merasa punggungnya sedingin es dan mengeluarkan butir-butir keringat yang amat kecil. Hari-hari Kaisar Qia tak lagi banyak. Sudah 2 bulan ia tak datang ke istana. Perebutan kekuasaan di Dakia bertambah sengit. Tak hati-hati sedikit saja, seseorang dapat kalah dan hancur. Di saat senggang, Acu pergi ke aula pemujaan Buddha dan menyalin 2 gulung sutra Lenzi untuk memohon keselamatan. Pertama, untuk melewatkan waktu. Kedua, untuk menenangkan hati. Dan ketiga, karena di dalam hatinya ada seseorang yang dirinya ingin agar dilindungi dan diberkati oleh Sang Buddha. Di aula pemujaan Buddha, asap dupa cendana membumbung. Di balik asapnya yang berputar-putar, ia memandang patung Buddha yang hikmat. Dengan hikmat, Acu tiba-tiba teringat akan Ibu Suri datang, yang ditakdirkan baru bertemu sekali dengan dirinya. Di siang hari itu, ketika ia baru terbangun dari mimpi, seorang nyonya yang berwajah lembut memandangnya. Dengan tenang, lalu dengan amat tenang, ia berkata pada dirinya agar dirinya menasihati Lice agar tak membongkar budak kebahagiaan yang dipuja di aula pemujaan itu. Saat itu Lice masih putra mahkota datang. Ia suka berbuat onar. Sekarang ia sudah menjadi kaisar yang menentukan hidup mati orang dan dapat menghimpun pasukan sambil mengobrol dan tertawa. Sekarang Qiu Sui sudah menjadi bibi pengurus Wisma Mihe. Gadis pelayan kecil itu sejak kecil dibesarkan di istana. Telinga dan matanya tajam. Ketika daun luruh memberitahukan bahwa musim gugur sudah datang, ia sering memandang Acu dengan bimbang, lalu berkata dengan suara lirih sambil menyunyutkan keningnya, "Kali ini aku melihat Nona. Aku merasa ada sesuatu yang bertambah dalam diri Nona." Acu mengangkat alisnya lalu bertanya, "Oh, apa yang bertambah?" Qiuxia tersenyum kecil. Ia mengambil sisir tanduk kerbau dan menyisir rambut Acu yang hitam legam, lalu berkata dengan tenang, "Sebelum ini Nona pulang karena Yanbei. Secara keseluruhan Nona seperti lotus yang belum layu di musim panas. Namun sekarang seperti telah melalui musim dingin." "Benarkah?" Acu menelengkan kepalanya. Jari-jarinya yang kebiruan menembus rambut indahnya yang tebal. Wajahnya dicermin bagai pohon liu di tepi danau yang telah melewati musim dingin. Sinar mata yang lesebat dan ganas sudah tak ada lagi. Seakan peperangan 10 tahun itu tak lebih dari bayangan bulan dan air di cermin. Dirinya yang sekarang tinggal dengan tenang di istana Jinwu, menunggu dengan jeri waktu bagai air dan akhirnya memberinya beberapa saat yang tenang. Di akhir tahun ia bertemu dengan Hikiao. Angin musim dingin. Ia mengenakan mantel bulu berujung perak. Ketika ia dan Mei Qiang melewati papilun Baise di Taman Sanglin,
Secara kebetulan ia bertemu dengan Heikyo yang baru keluar dari aula Yikin. Ia sekarang sudah menjadi kepala kurir Kementerian Perang Markas Besar Biantang, seorang pejabat kelas 3 dan cukup dipandang tinggi oleh Liche. Bahkan di istana belakang pun ia sehari-hari sering keluar masuk. Sejak Acu pergi tanpa berpamitan, ia adalah orang pertama kalinya mereka kembali bertemu. Setelah tiba-tiba bertemu di muka, mereka berdua mau tak mau merasa agak jengah. Bibir Heikyo bergetar untuk beberapa saat, seakan-akan memanggilnya Daren. Namun akhirnya perkataan itu menggumpal di sudut-sudut bibirnya. Dengan suara berat ia pun memanggilnya Nona Chu. Acu menyuruh ke bawahannya pergi. Dengan hanya mengajak Mekiang, ia masuk ke dalam papilun Baize. Heikyo mengenakan pakaian istana berwarna biru tua. Raut wajah yang tampak tenang. Di wajahnya nampak watak keras seorang yang telah makan asam garam kehidupan. Mekiang berdiri di luar papilun. Angin bertiup meniup ujung-ujung mantel Acu, sehingga dengan ringan melambai-lambai bagai asap hijau. Untuk waktu yang amat lama, ia tak berbicara, hanya berdiri menyambut angin. Papilun itu sangat tinggi, di bawahnya mengalir air dari kolam dalking yang dibuat menjadi parit hias. Air jernih memancar, menimbulkan suara bergemericik. Suara Heikyo terdengar di belakang punggungnya, amat tenang, bagai gelombang yang tak mengejutkan. Angin di sini kencang, tubuh Nona lemah, lebih baik cepat sedikit kembali. Angin Yenbei bukankah agak lebih kencang, kata Acu. Acu berpaling, raut wajahnya amat tenang, sepasang matanya seakan selimuti panculan cahaya di ombak, membuat orang yang tak dapat menembusnya. Heikyo, apakah kau masih menyalahkanku? Heikyo menunduk dan berkata, hamba tak berani. Kau berkata tak berani, berarti kau justru menyalahkanku. Acu tersenyum pahit, garis-garis senyumnya memancar dari sudut-sudut bibirnya. Lalu dalam sekejap mata menghilang. Tak peduli apakah kau percaya atau tidak percaya, kau dan aku sudah banyak tahun berperang untuk berendeng pundak. Dan aku selalu menganggapmu temanku yang paling baik. Aku pergi, sama sekali bukan untuk mencampakkan kalian. Aku mengerti. Heikyo mendadak mengangkat kepalanya. Sinar matanya tenang seperti dahulu, tak bersinar dengan garang seperti ketika ia berseru di medan perang dahulu. Dengan tenang ia berkata, aku tak pernah menyalahkanmu. Kau hanya melakukannya karena memikirkan kami, mengatur jalan keluar terbaik bagi kami. Tentang hal-hal ini, aku benar-benar paham. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.